Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika wajib ya untuk persiapan ujian sekolah. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu tentang aljabar ya. Nah ini soalnya diketahui A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C tidak sama dengan 0. Bentuk sederhana dari 45A pangkat min 7 dikali BC dibagi dengan 25A dikali B kuadrat dikali C pangkat min 1. Kita sederhanakan ya bentuknya. Oke, untuk penyederhanaan ini ya, yang pertama harus perhatikan adalah melihat variabel yang sama ya. Di sini ada variabel A, kemudian ini di bawah juga A, ada B, di bawah juga ada B, kemudian di atas C, di bawah juga ada C. Jadi nanti variabelnya yang kita lihat ya, serta angkanya yang bisa disederhanakan itu disederhanakan dulu ya. Oke, 45 dan 25 ini bisa kita sederhanakan ya dengan dibagi dengan 5 ya, bagi dengan 5. Jadi kita bagi 5 dulu, bagi 5. 45 dibagi 5 itu adalah 9 ya. 25 dibagi 5 itu 5 ya. Jadi 9 pangkat min 7 ya. 9A pangkat min 7 dikali B dikali C, kemudian yang bawahnya masih ada sisa 5 A B kuadrat dikali C pangkat min 1. Udah gitu kita fokus ke variabelnya ya. Sini ada variabel A pangkat min 7 dan A pangkat 1 ya. Nah untuk pembagian kita kalau misalnya dinaikkan ke atas itu pangkat positif jadi negatif dan pangkat negatif jadi positif ya, kita jadi naikkan ke atas yang A-nya ya. Kemudian karena di sini untuk A-nya itu yang di atas itu A pangkat min 7 ya, kita satukan dulu. Jadi di sini untuk A-nya itu 9/5 dulu ya kita taruh. Kemudian A pangkat min 7, kemudian dibawakan A pangkat 1 ya, A pangkat 1. Jadi A pangkat min 1 ya. Jadi kalau tidak ada angka di atasnya kita anggap di sini A pangkat 1 ya. Kemudian B pangkat 1 juga yang di atas ya. Yang di bawahnya pangkat 2, nah naikkan ke atas jadi negatif ya. Jadi B pangkat min 2 dikali C pangkat 1 yang di atas ya. Kemudian di bawahnya C pangkat min 1 itu naik ke atas jadi pangkat plus 1 ya. Jadi yang positif di bawah berubah jadi negatif, yang negatif di bawah kemudian berubah jadi positif ketika dinaikkan ke atas. Kemudian setelah itu 9/5 ya, 9/5 min 7 ditambah min 1 berarti min 8 nya A pangkat min 8, min 1 ditambah min 2 berarti min 1, kemudian plus 1 ditambah plus 1 berarti plus 2 ya, plus 2. Oke. Jadi penyederhanaannya adalah 9/5 dikali A pangkat min 8 dikali B pangkat min 1 dikali C pangkat 2 ya, itu penyederhanaannya ya. Jadi penyederhanaannya adalah 9/5 dikali dengan A pangkat min 8 dikali B pangkat min 1 dikali C pangkat 2 ya, itu penyederhanaannya. Oke, kita selanjutnya bahas nomor 2 ya. Nah nomor 2 ini juga sama untuk pecahan aljabar, ini juga disederhanakan. Jika X dan Y itu tidak sama dengan 0, maka penyederhanaan dari 4X pangkat 2 dikali Y dikali Z pangkat 3 dibagi 2X Y pangkat 2 ya. Nah, kita lihat di sini yang variabelnya di atas ada 3 ya, ada X, ada Y, ada Z, sementara di bawah itu ada 2, ada X dan ada Y. Terus di sini angka yang bisa disederhanakan adalah 4 dan 2 ya. 4 itu bisa dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 ya. Jadi di sini sisanya tinggal 2X pangkat 2. Nah ini di bawahnya X pangkat 1 naik ke atas jadi negatif 1. Kemudian Y pangkat 1 di atas dan Y pangkat 2 di bawah naik ke atas jadi negatif ya. Dan Z pangkat 3.
Ya, yang Z ini nggak ada temennya ya, jadi nggak usah dioperasikan ya. Maka 2 X pangkat 2 dikali X pangkat 1 berarti 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1 ya, X pangkat 1. Kemudian ini Y pangkat 1 dikali pangkat 2 berarti 1 dikurangi 2 berarti Y pangkat min 1 ya, dikali Z pangkat 3 ya. Nah, jadi bentuk sederhananya ini 2X pangkat 1 dikali Y pangkat min 1 dikali Z pangkat 3. Nah, kalau misalnya mau dibuat pecahan lagi, ini X-nya masih X ya, Z pangkat 3, X pangkat 1 sama dengan X, Z pangkat 3 masih Z pangkat 3. Nah, Y-nya kita pindah ke bawah ya, jadi Y-nya pindah ke bawah. Jadi Y pangkat 1 ketika pindah dari atasnya negatif, pindah ke bawahnya jadi positif ya, dari negatif jadi positif. Soal nomor 3, Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar sebesar 11.500, sedangkan Susi membayar 9.000. Jika Dodi membeli pensil sebanyak 6 dan penghapus sebanyak 5, maka yang harus dibayar oleh Dodi itu berapa? Nah, di soal nomor 3 ini, di sini kan ada 2 benda ya, ada pensil dan penghapus, tapi dibeli oleh orang yang berbeda dengan jumlah yang berbeda. Kita umpamakan dulu untuk pensil ya, kita beli variabel X ya, kemudian penghapus sebagai variabel Y. Di sini kan ada 3 orang ya. Yang pertama ada Arman. Arman membeli 5 pensil. Pensil itu X, 5 pensil berarti 5X ya. Kemudian 3 penghapus. 3 penghapus berarti 3Y ya. Orang kedua itu Susi membeli 4 pensil berarti 4X ditambah 2 penghapus berarti 2Y. Dan ketika membayar di kasir, Arman membayar 11.500 berarti sama dengan 11.500, sedangkan untuk Susi dia membayar 9.000 ya. Nah, kita fokus ke 2 orang ini dulu ya, Arman sama Susi. Untuk Budi nanti ya belakangan. Nah, 5X ditambah 3Y sama dengan 11.500 untuk Arman, dan 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000 untuk Susi. Ini ada variabel X dan variabel Y. Nah, yang akan kita lakukan itu mengoperasikannya dengan cara dieliminasi. Nah, eliminasi salah satu variabelnya mau X dulu atau mau Y. Nah, biar gampang, ini yang angkanya kecil itu adalah variabel Y ya, 3 sama 2. Nah, kita samakan dulu nilainya. Yang atas kita kalikan 2 supaya jadi 6, yang bawah kita kalikan 3 biar jadi 6 ya. Maka 5 kali 2 berarti 10 variabelnya X ditambah 3 dikali 2 berarti 6 variabelnya Y, 11.500 dikali 2 berarti 23.000 ya, 23.000. Kemudian Susi 4 kali 3 12 untuk variabel X ditambah 2 kali 3 6 untuk variabel Y, dan 9 kali 3 nya yaitu 27.000 ya. Nah, kalau sudah sama, ini variabel X-nya yang sama, berarti bisa kita coret ya. Tinggal 10 dikurangi 12 berarti min 2X variabelnya, sama dengan 23 dikurangi 27 berarti min 4 ya, 4.000. Berarti untuk variabel X-nya min 4.000 dibagi min 2 ya. Berarti min begini kan jadi plus, yang 4.000 dibagi 2 hasilnya adalah 2.000. Jadi untuk harga pensil ya itu adalah Rp2.000 ya.
Untuk mencari harga penghapus dengan variabel Y, kita tinggal masukkan angka 2000 ini ke salah satu persamaan. Persamaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Nanti hasilnya sama saja. Nah, biar gampang, kita cari angka yang kecil ya. Angka yang kecil dan yang mudah. Nah, kita ambil ini aja ya. Yang 4x ditambah 2y sama dengan 9000. 4x ditambah 2y sama dengan 9000. Nah, kita masukkan nilai x-nya. X-nya sama dengan 2000, berarti 4 dikali 2000 ditambah 2y sama dengan 9000. 2000 dikali 4 berarti 8000 ditambah 2y sama dengan 9000 ya, 9000. Nah, maka 2y-nya berarti 9000 dikurangi 8000. Maka hasilnya y sama dengan 9000 dikurangi 8000 berarti 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Nah, berarti harga penghapusnya itu adalah 500 rupiah. Nah, tinggal kita mencari orang yang ketiga, yaitu Dodi, yang membeli 6 pensil dan 5 penghapus ya. Dodi 6 pensil itu variabelnya x berarti 6x, penghapus itu variabelnya y berarti 5y. Nah, tinggal kita masukkan harga untuk pensilnya 2000, berarti 6 dikali 2000 ditambah 5 kali 500 untuk harga pensil. 6 dikali 2000 berarti 12.000. 5 dikali 500 2500. Tinggal ditambah ya. 12.000 ditambah 12.000 ditambah 2500 berarti hasilnya 14.500 ya. Jadi Dodi harus membayar 14.500 untuk 6 pensil dan 5 penghapus. Soal nomor 4, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 8 dan 2 adalah, untuk persamaan akar-akar 8 dan min 2 ya, berarti ini persamaan kuadratnya itu adalah P dan Q ya. Nilai P-nya itu 8 dan Q-nya adalah min 2. Maka bentuk persamaannya menjadi x kuadrat min P ditambah Q dikali x ditambah P dikali Q ya. Nah, di soal ini nilai P-nya berarti ini 8 dan Q-nya adalah min 2 ya. Nah, jadi harus diingat persamaan ini. X kuadrat min P ditambah Q dikali dengan x ditambah dengan P dikali dengan Q. Maka nilai x kuadrat min P-nya adalah 8, berarti 8 ditambah Q-nya min 2 ya, min 2 dikali dengan x ditambah P 8 dikali min 2 sama dengan 0. Maka nilainya x kuadrat 8 ditambah min 2 berarti tinggal 6 ya, 6 sisanya x, kemudian 8 dikali min 2 berarti min 16 ya, berarti ini adalah min 16 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaannya seperti ini ya. X kuadrat dikurangi 6x min 16 sama dengan 0. Untuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 8 dan min 2. Soal nomor 5, koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 adalah, nah, untuk mengetahui koordinat titik balik dari fungsi tersebut ya, kita harus mencari x puncaknya dan y puncaknya.
Untuk X puncak dicari dengan rumus min B dibagi 2A, Y puncak min B dibagi dengan 4 dikali A. Untuk nilai D-nya yaitu B kuadrat dikurangi 4A dikali C. Untuk menentukan nilai A-nya, B-nya, dan C-nya, kita ke persamaan umum fx dulu ya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, ax kuadrat kalau misalnya hanya x aja berarti a-nya itu 1. Kemudian bx 4x berarti b-nya 4. Kemudian plus c min 6 berarti c-nya min 6. Kalau sudah ditentukan a-nya 1, b-nya 4 dan c-nya min 6, baru kita ke rumus X puncak. X puncak adalah min B dibagi dengan 2A. Min B berarti 4 ya, B-nya 4 dibagi dengan 2 dikali A-nya 1. Jadi min 4 per 2 dikali 1 berarti 2. Min 4 dibagi 2 berarti min 2. Kemudian untuk Y puncaknya untuk Y puncaknya kita cari nilai D dulu ya. Nilai D dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikali C. B kuadrat B-nya 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya min 6. 4 kuadrat sama dengan 16. 4 dikali 1 berarti 4. 4 dikali min 6 ya. Min 6 berarti min 24. Nah, min 24 dikali min lagi berarti plus ya. Plus 24. Dan 16 ditambah 24 hasilnya adalah 40 ya. 40. Nah, kalau udah ketemu nilai D-nya, baru kita ke rumus Y puncaknya yaitu min D dibagi dengan 4 dikali A ya, 4 dikali A. Min D-nya berarti 40. D-nya 40 bagi 4, A-nya 1 ya. Jadi min 40 per 4. Yang 40 bagi 4 hasilnya adalah 10 ya. Min 10 min 40 bagi 4 hasilnya min 10 ya. Jadi untuk koordinat titik baliknya, X puncaknya itu min 2 dan Y puncaknya adalah min 10.